Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Batik Korobin, NIM T20196147. Di sini saya akan menjelaskan tentang haji. Yang pertama, haji menurut bahasa ialah sengaja mengunjungi. Adapun menurut istilah, pergi beribadah ke tanah suci Makkah, melakukan tawaf, sa'i, dan wukuf di padang Arafah serta melaksanakan semua ketentuan-ketentuan haji di bulan Zulhijjah. Adapun syarat haji, yang pertama Islam, yang kedua akil balik, yang ketiga dewasa, yang keempat berakal, yang kelima orang merdeka atau bukan budak, yang keenam mampu baik dalam hal biaya, kesehatan, keamanan, dan nafkah bagi keluarga yang tinggal berhaji. Adapun rukun haji yang syarat wajib yang harus dilakukan saat menunaikan ibadah haji. Ada 6, yaitu niat ihram, tawaf, sa'i, wukuf, tahallul, dan tertib. Jika rukun haji harus dilaksanakan, apabila ada salah satu yang tidak dilaksanakan, maka ibadah haji tidak akan sah. Ada yang pertama, yaitu tawaf, yang seharusnya seorang jamaah kemudian melakukan sa'i dikarenakan mempunyai makna terlarang atau tercegah. Ihram, maksud dari ihram bukan hanya sekedar memakai baju ihram yang serba putih saja, tetapi lebih dari itu, seseorang akan mampu melaksanakan ibadah haji harus mampu mencegah dari berkata kasar dan yang lain-lain. Tawaf adalah salah satu rukun haji yang merupakan kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. 3 putaran pertama disarankan berlari-lari kecil, sedangkan sisanya berjalan seperti biasanya. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir pada batu itu pula. Adapun sa'i merupakan kegiatan dalam rukun haji yang berupa berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah. Makna inti dari ibadah sa'i adalah sebuah pencarian. Ibadah sa'i juga bentuk dari pengabdian proses pencarian air yang dilakukan oleh Siti Hajar di padang pasir. Adapun wukuf di padang Arafah merupakan salah satu rukun haji untuk mengingat Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi dari surga karena mengingkari perintah Allah dan terbawa oleh tipu daya iblis. Tahallul berarti dari kata halla yang berarti halal. Tahallul bermakna menjadi boleh, dihalalkan atau menghalalkan beberapa larangan. Wajib haji, yang pertama memulai ihram dari mikot, batas waktu dan tempat yang ditentukan untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Yang kedua, menginap di Muzdalifah. Yang ketiga, mabit di Mina pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, hari tasyrik. Yang keempat, melempar jumroh ula, wutso, akobah. Kelima, tawaf wada atau tawaf perpisahan. Dan ada pula yang macam-macam haji. Yang pertama, haji tamattu, yang kedua haji kiron, yang ketiga haji ifrat. Yang pertama, haji tamattu, yaitu mengerjakan ibadah haji didahului oleh umroh. Pada umumnya jamaah asal Indonesia melaksanakan ibadah haji ini. Dalam melaksanakannya, haji tamattu tergolong lebih mudah, yaitu sesampainya di mikot mikani, Anda berniat ihram untuk umroh dengan mengucapkan niat labbaika umrotan, kemudian berangkat ke Mekah sambil membaca talbiyah. Sesampainya di Mekah lalu melakukan tawaf serta sa'i untuk umrohnya. Setelah itu bertahallul dengan mencukur atau menggunting rambut. Ada yang kedua, yaitu haji kiron, yaitu ibadah haji dan umroh yang dilakukan secara sekaligus atau bersama-sama dalam satu niat dengan niat yang berbunyi labbaika hajjan wa umratan.
Maksudnya yaitu setelah Anda selesai melaksanakan ibadah haji, Anda tidak perlu lagi mengerjakan ibadah umroh karena sudah menjalankannya dalam satu niat sekaligus. Namun jika Anda memilih untuk menjalankan ibadah haji qiron, maka Anda akan dikenakan dam karena menggabungkan ibadah haji dan umroh dalam satu waktu. Dan dam tersebut dapat berupa menyembelih seekor kambing, atau bila tidak mampu dapat berpuasa 10 hari. Haji ifrad yaitu menjalankan ibadah haji terlebih dahulu sebelum menjalankan ibadah umroh. Hanya saja masih dalam satu musim haji. Sejak dari mikatnya Anda sudah berniat untuk ibadah haji dengan segala rangkaiannya sampai dengan selesai dengan niat secara ikhlas yang berbunyi labbaika hajjan. Setelah melakukan ibadah haji, barulah mengerjakan ihram untuk umroh. Haji ifrad memang paling berat karena jamaah harus selalu mengenakan ihram sampai selesai melaksanakan kedua ibadah tersebut. Yang adapun larangan-larangan haji yaitu larangan untuk laki-laki. Yang pertama, memakai pakaian berjahit, memakai tutup kepala, memakai sepatu. Larangan bagi perempuan, memakai tutup muka, memakai sarung tangan. Adapun larangan bagi laki-laki dan perempuan, memakai wangi-wangian, mencabut dan mencukur rambut atau bulu badan, memotong kuku, menikah atau menikahkan atau menjadi wali dalam pernikahan, bersetubuh atau berburu, membunuh binatang buruan. Itu dari saya, selebihnya mohon maaf bila ada yang kurang, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umroh secara bahasa berasal dari kata iktamaro yang berarti berkunjung. Sedangkan menurut istilah, umroh adalah berkunjung ke Baitullah atau Masjidil Haram dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat tujuan tertentu. Rukun umroh, wajib umroh. Rukun umroh terdiri dari ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib, dan dilaksanakan secara berurutan. Sedangkan wajib umroh hanya terdiri satu, yakni ihram dari mikot. Tata cara pelaksanaan ibadah umroh. Yang pertama ihram, yakni mandi, berwudu, dan memakai pakaian ihram dari mikot. Salat sunnah ihram 2 rakaat. Niat umroh dengan membaca labbaik Allahumma umrotan, yang artinya aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk umroh. Lalu membaca talbiyah, lalu membaca doa memasuki Masjidil Haram, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, lalu tahallul atau mencukur. Dam dalam bentuk darah adalah menyembelih binatang sebagai bentuk kafarat atau tebusan karena melanggar dari umroh atau haji.